Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Wa ba'd, yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, bil khusus yaitu adalah Raisul Masjid atau ketua DKM kita. Semoga Ustaz Edi diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan kali ini juga kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan. InsyaAllah kita bahagia dunia dan bahagia akhirat kita. Amin ya Rabbal. Tiada ada kalimat yang untuk kita mengawali kebaikan ini selain kalimat tasyakkur dan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seraya kita bersyukur, seraya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran rahmatnya lah pada pagi pada subuh kali ini kita masih dipertemukan di tempat yang mulia, yaitu di masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Semoga hadirnya kita di masjid ini insyaallah dicatat jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat nanti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang agung, pertolongan yang besar, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya insyaallah akan membahas lanjutan dari pembahasan kita terakhir sebelum Ramadan. Kalau kemarin terakhir babnya itu adalah tentang membersihkan najis. Membersihkan apa Pak? Najis. Kemarin sudah panjang lebar itu najis ya. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan fikih yang berikutnya, yaitu adalah babul wudu'i. Bab apa Pak? Bab apa Pak? Bab wudu. Ini ngomongin wudu, gampang, materinya kecil. Jangan salah ya teh. Perkara wudu adalah perkara yang kemudian membuat ibadah kita diterima sama Allah. Benar nggak benar Pak? Iya. Kalau wudunya benar, maka ibadahnya, sholatnya kita benar dan diterima oleh Allah. Tapi kalau wudunya salah, wudunya kagak benar, kira-kira sholatnya sah apa kagak? Analoginya begini Pak. Kita yang namanya tidur bareng istri setelah nikah, pahala apa dosa? Ulangin lagi nih Pak, ragu-ragu apa jawabnya? Tidur bareng istri setelah nikah, pahala apa dosa Pak? Pahala. Tapi tidur sama perempuan sebelum nikah, dosa apa pahala Pak? Itu Pak, bedanya dikit doang. Setelah nikah sama sebelum nikah. Sama kayak gini, sholat ente 100 rakaat tapi tidak melaksanakan wudu dengan benar, diterima gak sholatnya 100 rakaat tersebut Pak? Kagak. Tapi ente 2 rakaat sholat dengan wudu sebelumnya, insya Allah diterima sholatnya meskipun hanya 2 rakaat. Itulah pentingnya wudu. Kita pagi-pagi minum bir ini Pak ya. Terima kasih. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, maka ternyata sangat penting itu namanya wudu Pak. Jangan kita remehin, karena banyak ibadah yang dilakukan yang dianggap diterima oleh Allah, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah, cuma lantaran wudunya yang tidak sempurna. Banyak orang yang menganggap pahalanya besar di sisi Allah. Dia melaksanakan qiyamul lail, dia melaksanakan duha, dia
dia melaksanakan sholat-sholat sunnah, banyak dia lakukan, tapi dia tidak memperhatikan wudunya, sehingga sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kita melaksanakan sholat, perhatikan sholat kita, perhatikan dulu wudu kita. Sekarang saya mau tanya nih, Bapak, kita wudunya udah bener apa belum, Pak? Ya, jawabnya udah kagak yakin gitu. Makanya penting yang ngaji fikih itu begitu, Pak. Bapak ajar aku, tahu saya berapa kali wudu gua. Kita harus yakin, Pak, harus yakin. Maka lebih yakin lagi kita ngebahas tentang wudu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya wudu ini, ilmu wudu ini, insya Allah semua apa yang kita lakukan wudunya, baik yang akan datang ataupun telah lalu, Pak, yakin insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menyebabkan sholat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, jemaah sekalian berbahagia, saya mengutip hadis Rasul, Pak, pada urutan yang ke-29 dalam Bulughul Maram. Di sana dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Hadis ini secara tekstual bisa kita pahami, bisa kita artikan begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, seandainya tidak akan memberatkan umatku untuk melaksanakan gosok gigi, maka niscaya aku perintahkan itu setiap kalian melaksanakan wudu. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk menggosok gigi sebelum mengambil air wudu. Sekarang saya mau tanya jujur, Bapak kalau ngambil air wudu gosok gigi dulu apa ora, Pak? Ora. Bener, Pak, emang gitu. Orang kadang-kadang aja kita wudu cuma kayak kucing mandi, Masya Allah. Kadang-kadang rambut juga kagak benar-benar kena gitu. Padahal rambut adalah bagian daripada rukun wudu. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan disahihkan. Hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mu'allaq. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, sekarang saya bahas makna wudunya dulu, Pak. Nih. Makna wudu di dalam penjelasan ulama yaitu artinya adalah bersih, yaitu artinya adalah baik. Maka orang yang melaksanakan wudu dia akan bersih, dia akan baik. Kalau kita kagak berwudu maka kita akan kotor. Pemahaman terbaliknya begitu, Pak. Kalau kita tidak berwudu maka kita tidak baik-baik saja. Maka kemarin waktu zaman corona kita disuruh banyak mengambil air wudu. Benar apa benar, Pak? Iya. Cuci tangan. Cuma sayang cuci tangan doang, Pak, ya. Cuci tangan banyak, tiap waktu makannya jarang, ya, Pak. Nah gitu. Ini maksudnya apa, Pak? Kalau dengan mencuci tangan yang bagian daripada anggota wudhu saja itu bisa menghindari penyakit corona, apalagi seluruh anggota wudhunya kita basuh setiap saat, setiap waktu, maka kita akan terbebas daripada kotoran-kotoran dan insya Allah kita sehatan wa afiatan. Amin ya rabbal. Makanya harus menjaga wudhu, Pak, kita. Coba, ada nggak di antara kita yang sering menjaga wudhu, Pak, setiap hari, setiap saat? Misalkan Bapak batal, wudhu lagi. Bapak batal, wudhu lagi. Ada nggak yang begitu, Pak? Woi, ada orang?
Orang ya. Kalau batal kentut udah gitu aja Pak, selesai udah. Ntar wudhu lagi kapan Pak? Pas mau sholat. Nah ini salah berarti Pak. Kalau kita pengen sehat, kalau kita pengen bersih, maka jaga wudhu kita. Insya Allah kita sehat. Amin ya Rabbal. Ini mulai hari ini Pak, nanti kita amalin aja tuh Pak. Nggak perlu wudhu mau sholat doang Pak. Bapak kalau mau junub sama istri, wudhu dulu apa kagak Pak? Hah? Mau junub sama istri nih, berdua mau tidur, kira-kira Bapak wudhu dulu apa kagak? Orang ya, jujur apa? Harusnya Bapak nih, dalam satu kitab, namanya kitab Qurratul Buyut kalau nggak salah ya. Itu kalau kita mau tidur sama istri Pak, kita perlu wudhu dulu. Ngapain Pak? Wudhu dulu Pak, wudhu. Habis wudhu, Bapak sholat dulu Pak. Habis sholat, Bapak baca Al-Quran dulu Pak. Baca Qurannya apa? Suratnya surah Al-Baqarah. Kira-kira jadi kagak Pak tidur sama istri Pak? Ini bener Pak, bener. Ini Bapak kadang-kadang kalau tidur sama istri, udah poin B langsung apa ya? Padahal enggak Pak, ada muqaddimahnya, ada permulaannya. Apa? Lakukan kebaikan. Semoga nanti kalau kita tidur sama istri, mendapatkan anaknya nanti anak yang soleh dan soleha. Tuh, ini maka agak langsung baik tancap gas. Gak begitu Pak, ada muqaddimahnya. Kita doa dulu ya Allah, semoga dengan wasilah ini Allah takdirkan menjadi anak-anak kami keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, membanggakan kami di hadapan Engkau dan di hadapan Rasul Engkau ya Allah. Begitu. Bapak kalau mau tidur sama istri, doa dulu apa kagak Pak? Doa apa? Doa yang lain dia Allahumma jannibni wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu doa dibaca enggak Pak? Agak ya, kadang-kadang doang ya. Masya Allah. Jangan sekalian, ternyata banyak kita yang masih belum perhatiannya. Nih, di antara kemudian usaha kita untuk membuat baik kita dalam kehidupan ini, maka laksanakanlah istiqomah dalam berwudu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itulah makna lughah, makna secara bahasa daripada wudu. Nah, bagaimana syar'an, secara istilah, secara syariat, apa itu artinya wudu? Artinya wudu yaitu artinya adalah ghuslu a'dha'i makhsusatin ala wajhi makhsusin. Kata ulama, yang namanya wudu yaitu artinya adalah mencuci anggota tertentu. Jadi mencuci anggota tertentu. Anggotanya anggota apa Pak? Anggota badan. Jadi nggak semuanya dicuci. Kalau semuanya dicuci bukan wudu namanya. Apa namanya Pak? Mandi. Benar. Maka kalau misalkan Bapak mandi pun itu juga harus ada ketentuannya Pak. Mandi jangan kayak kucing mandi, jangan. Tapi mandinya seperti orang ketika mandi besar. Itu yang dianjurkan. Sebab mandi yang benar akan membawa kebaikan dan kesehatan. Maka kalau Bapak mandi sebelum subuh itu sehat. Tapi kalau Bapak mandinya siang-siang itu kurang sehat. Sekarang saya mau tanya, Bapak udah pada mandi apa belum? Ada yang udah, ada yang belum nih ngomongnya. Kayaknya yang udah kalau lagi itu ya Pak ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu Pak, itu ta'rif daripada berwudu menurut ulama. Nah Pak, di dalam hadis tadi ada kata asyukko. Asyukko itu apa Ustaz artinya? Minal masyaqqati li'anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yara hadzal amri su'ban. Kata Nabi begini Pak nih, saya kagak mau nyusahin ente, katanya begitu Pak. Saya kagak mau ngeribetin umat saya. Takut-takutnya nyulitin umat saya. Kenapa? Karena Rasul ngelihat kalau itu diwajibin melaksanakan gosok gigi setiap mengambil air wudu,
maka sangat merepotkan dan sangat menyusahkan. Makanya itu bukan diwajibkan, tetapi disunnahkan, bukan diwajibkan. Lalu di hadis yang tadi itu la amartuhum, maksudnya artinya adalah diperintahkannya, hanya disunnahkan, bukan diwajibkan. Maka kalau diwajibkan, berapa banyak orang yang meninggalkan kebaikan dan dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian as-siwaku, di dalam hadis tadi ada kata siwak. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, Bapak tahu nggak siwak itu artinya apa Pak? Siwak apakah artinya sebuah benda atau yang lain? Apa Pak? Bapak yang ketahuinya apa? Siwak itu apa Pak? Sebuah benda. Benar Pak? Siwak itu sebuah benda. Benar apa enggak? Benar. Ada yang bawa siwak di sini Pak? Ada nggak? Yang bawa siwak ada? Wah, kagak sunnah semua nih orang mati ya. Siwak itu sebenarnya bukan sebuah benda Bapak. Saya ulang ini. Siwak itu bukan sebuah benda. Kata siwak di dalam agama kita itu maknanya al-fi'lu, maknanya pekerjaan, maknanya perbuatan. Yang namanya siwak bukan kayu, yang namanya siwak bukan sikat gigi, tapi yang namanya siwak adalah pekerjaan menggosok gigi. Itu namanya siwak. Jadi bukan kayu Pak itu. Kalau kayu mah nama siwak itu produk Pak. Produk di Arab namanya siwak. Tuh. Pekerjaannya namanya siwak. Biasa kayak kita Pak gitu. Kalau di Indonesia bikin nama sesuatu yang mudah diingat apa ya? Kan gitu Pak ya. Nah kalau misalkan kita untuk mengalirkan air dari peralon ke ember, ada yang tutup buka, itu namanya apa Pak? Keran ya. Dibikinlah Pak produk namanya keran, Pak. Ada nggak produk keran namanya Pak? Ada nggak? Oh ya, ada nggak? Ada. Anda belum pernah tahu ya? Nah, itu cuma agak mahal Pak harganya, kan begitu. Nah, begitulah Pak kurang lebih. Maka kalau kita sudah paham sekarang bahwa siwak itu adalah pekerjaan, bukan suatu benda, apa sih Pak yang kemudian kategori siwak tersebut? Boleh kayu Pak, boleh. Kayu, cuma bukan kayu yang sembarangan, ya, bukan kayu yang asal-asalan, tetapi kayu yang tidak merusak gusi kita, tidak menyakiti gusi kita, tidak merusak gigi kita. Boleh Pak dengan kayu. Kalau kayu zaman dulu karena sikat belum ada, kalau sekarang pakai apa Pak? Pakai apa? Sikat. Odol lagi odol. Odol itu sebenarnya kalau kata itu Pak nggak boleh terlalu banyak Pak odol itu. Makanya ada pasta gigi yang kemudian deterjennya agak kurang. Yang namanya juga sama Pak. Apa Pak itunya? Siwak juga Pak. Ya kan? Yang gosok giginya itu pasta giginya, siwak juga namanya. Biasa supaya untuk mengingat orang itu mudah Pak untuk produk dia. Nah jamaah sekalian yang berbahagia. Nah berarti Ustadz yang namanya bersiwak, menggosok gigi itu boleh dengan apa saja? Boleh Pak. Hatta dengan ini apa namanya Pak? Jari kita sebelum kita mau berwudu menggosok gigi dengan tangan itu disunahkan berarti. Bapak pernah lihat nggak Pak? Kiai mau wudu tapi mulutnya dimasukin jarinya. Pernah lihat nggak Pak? Itu sunnahnya begitu Pak. Atau bukan dengan tangan, dengan sorban. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Tapi kriterianya itu tadi, tidak menyakiti apa yang ada pada mulut kita. Makanya kalau zaman Nabi dulu kita mengenal mereka para sahabat itu menggunakan kayu, dan kayunya dikenal dengan kayu arok. Kayu apa Pak? Arok.
Kayu arok itu yang sekarang kita pakai dikenal dengan kayu siwak tuh. Kayu arok. Kayunya tidak menyakiti gusi kita. Mutawassitun, kayunya harusnya berada dalam kondisi pertengahan, tidak terlalu kering karena kalau kering dapat melukai gusi kita, dan tidak juga rutubah terlalu basah sehingga tidak mampu menghilangkan kotoran pada gigi kita. Jadi tengah-tengah Pak, nggak terlalu kering, nggak terlalu basah. Kira-kira itu Pak, kalau misalkan besok kita praktekin bawa siwak semuanya, bagus apa jelek itu Pak? Yang mau berangkat umroh siapa Pak? Besok kita nitip sama Pak ya? Nggak usah Pak, sekarang Pak di toko herbal aja udah banyak tuh Pak kayu siwak sekarang Pak ya. Cuma tinggal nanti kita masing-masing. Tapi insya Allah Pak, kalau ada yang sedekah siwak karena itu sunnah Pak, maka pahalanya lebih besar Pak. Karena apa? Ketika dia mau berwudu pakai siwak dan dia melaksanakan wudu, ketika mau sholat dia pakai siwak yang kita kasih Pak, maka pahalanya sama orang-orang yang melaksanakan sholat. Bapak pun juga sama dapat pahala dari orang yang bersiwak lantaran siwak yang Bapak berikan kepada orang tersebut. Kira-kira kalau diobrol sekarang Pak, siapa yang mau berwakaf siwak Pak di masjid ini Pak? Angkat tangan. Orang ada kayak gini Pak. Itu sunnah Pak, sunnah luar biasa. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya Pak ya, amin. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau tadi kita bahas kalimat demi kalimatnya, kita sekarang makna secara general, secara umum. Ternyata yahrusul rasulu ala adami taklifi syaqq. Ternyata Rasulullah SAW sangat perhatian kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya. Karena sayang kepada umatnya, sehingga beliau meniadakan, sehingga beliau tidak menginginkan kesusahan kepada umatnya. Khaufan, Rasulullah takut Pak, annahum la yastati'una ma yu'maru bihi. Rasulullah takut umatnya tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkannya berupa menggosok gigi setiap mengambil air wudu. Maka Rasul tidak mewajibkan menggosok gigi Pak. Tuh. Berarti Rasul sayang apa kagak sama kita Pak? Rasul cinta nggak sama kita Pak? Masalahnya Bapak sayang sama Rasul, cinta sama Rasul apa kagak Pak? Bapak sholat sunnah udah Bapak kerjain apa belum Pak? Sedekahnya tiap pagi udah Bapak ikutin apa belum Pak? Tuh, nih Pak nih besok ntar pagi nih Pak, ntar pagi Bapak pagi-pagi masih sedekah. Insya Allah Pak, itu yang sedekah yang pertama pagi pasti Rasul Pak yang melaksanakannya. Sahabat itu bingung, wah Rasul pagi-pagi sedekah nih. Gitu. Wah Rasul udah sholat tahajud nih. Ya Rasul semua Pak yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka kalau kita misalkan mau ngikutin Rasul, contoh sedekahnya Rasul, contoh sholat sunnahnya Rasul, insya Allah Pak, kalau kita udah ngikutin sebagaimana Rasul, berarti kita membuktikan sayang dan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Falidha, maka karena itulah Pak, karena khawatir Rasul itu kepada umatnya kagak bisa. Manfaatnya banyak apa sedikit? Banyak Pak manfaatnya. Coba deh Bapak, kalau Bapak sholat habis makan jengkol, makan pete Pak, kira-kira di samping Bapak itu orang samping kanan kirinya kebauan apa orang Pak? Makan pete Pak. Kira-kira di samping Bapak itu orang samping kanan kirinya kebauan apa orang Pak? Kebauan. Berarti manfaatnya apa? Manfaatnya menghilangkan bau dalam mulut kita. Maka di sini dikatakan apa Pak?
Dikatakan bahwa minal fawaid, daripada manfaat-manfaatnya katsir, banyak manfaatnya. Min izalati taghyiril fami, salah satunya adalah menghilangkan perubahan bau mulut. Pak. Jadi kalau kita nggak gosok gigi, bau lagi Pak. Sunnah gosok gigi itu bukan hanya ketika mau wudu, ketika mau sholat, tapi ketika bangun. Ternyata memberikan mulut kita ini menjadi harum Pak. Coba deh Bapak cium deh Pak. Kalau kayu arok itu kita pakai, itu kan kalau kita cium-cium kayunya ada bau-bau yang sedap Pak di kayunya. Benar apa enggak Pak? Iya kan? Tapi kalau di Indonesia kayu seperti kayu arok, kayu apa Pak berarti Pak? Kira-kira ada nggak Pak kayu yang seperti kayu itu Pak di Indonesia, ada nggak? Kayu apa Pak? Kayu kelapa bisa gitu Pak? Nggak bisa. Kayu apa lagi Pak? Cendana. Cendana. Bapak pernah pakai kayu cendana Bapak? Pernah? Keras kayaknya cendana. Itu kayunya lembut seperti apa sih, punya ada serat-serat yang lunak ya Pak ya. Serat-serat yang lunak begitu. Yang ketika kemudian bersentuhan dengan benda-benda yang lunak tidak menyakitinya. Tapi kayaknya kalau di Indonesia nggak ada kali Pak ya. Kayu jatuhi munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa karena apa? Fi akmali halati ilha. Karena disitulah Pak paling sempurna keadaan kita kepada Allah. Siwak itu min tanzifil asnam, dari kebersihan gigi. Jadi kalau misalkan kita sekarang dari unsur kesehatan kita dapatkan, maka unsur kebersihan kita dapatkan, tanzifil asnam. Lalu kemudian waqad akadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan istihbab siwaki hanya pada posisi hukum siwak, yaitu adalah sunnah indal wudu'i, ketika kita hendak melaksanakan mengambil air wudu, wa inda sholati, dan ketika kita mau melaksanakan sholat, wa inda qiraatin, wa indal qiraati, dan ketika kita mau membaca Al-Quran. Sekarang saya mau tanya Pak, baca Quran kita, sebelum baca Quran kita siwakan apakah enggak Pak? Kan ribet banget Pak, kalau kita mau baca Quran gosok gigi dulu, ribet Pak. Makanya kayu siwak aja udah dibawa tuh. Gampangan itu kan ya? Ya gosok gigi mah lain Pak, kalau mau mandi kan gitu ya. Gosok gigi nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak misalkan baca Quran, kemudian mau sholat, mau wudu, udah pakai kayu arok aja tuh Pak, yang dijual di tempat-tempat biasa itu. Kayu itu aja dipakai. Insya Allah itu lebih memudahkan kita Pak. Nah, lalu kemudian kapan lagi Pak selain baca Quran? Wa indal istiqaz, dan ketika kita bangun daripada tidur. Wa inda taghyiril fami, dan ketika mulut kita berubah baunya. Wa warada fi fadlihi aktarun, dan banyak lagi Pak keutamaan daripada menggosok gigi. Kurang lebih keutamaan menggosok gigi dijelaskan lebih daripada 100 mi'ati haditsin, 100 hadis Pak yang bicara tentang menggosok gigi. Kira-kira banyak nggak Pak hadisnya Pak? Banyak Pak. Padahal bicara tentang gosok gigi doang. Banyak banget. Maka, tapi masalahnya Pak, walaupun banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan gosok gigi, tapi banyak manusia yang lalai untuk melaksanakan menggosok gigi. Benar apa benar Pak? Benar. Kalau nggak percaya, Bapak koreksi aja anggota keluarga kita, pasti banyak yang begitu. Nah, karena itu lalai, maka tidak mendapatkan keutamaan yang banyak daripada menggosok gigi. Bahkan seorang yang tolak
talibul ilmi, penuntut ilmu. Mohon maaf Pak, penuntut ilmu. Ini kita nih Pak sekarang nih, penuntut ilmu. Dia tahu ilmunya keutamaan menggosok gigi, dia tahu bagaimana Allah Rasulullah SAW memberikan ilmu terhadap keutamaan menuntut ilmu, menggosok gigi, tapi dia tidak rajin menggosok gigi walaupun dia tahu manfaatnya. Tuh Pak, kebanyakan kita begitu. Makanya di sini dikatakan terakhir kalimatnya waffaqallahul jami'a lima yuhibbu wa yarda. Kata ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridho sama kita. Menggosok gigi itu salah satunya Allah cinta sama kita dan Allah ridho sama kita. Kenapa? Karena kita menggosok gigi untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita mau wudu menggosok gigi kan untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita mau sholat menggosok gigi, maka kita sholatnya menyembah kepada Allah. Ketika kita baca Quran menggosok gigi, maka kita kemudian baca Qurannya adalah firman Allah. Tuh, maka Allah akan cinta sama kita, Allah akan ridho sama kita. Nah, sekarang bagaimana kesimpulan daripada hadis tersebut? Ulama menyimpulkan hadis ini yang pertama begini Pak. Apa kata ulama? Fadlut taisiri fil umuri diniyati. Ternyata agama kita itu selalu berpegangan kepada yang namanya kemudahan. Dalam bahasa kitab at-taisir. Kalaulah menggosok gigi ini mudah, maka akan diperintahkan menggosok gigi. Tapi karena menggosok gigi ini bukan mudah, menyulitkan, khawatir menyulitkan, maka bentuknya bukan wajib tetapi disunahkan. Wa anna ma yashukku minha makruh. Dan agama mengingatkan kepada kita sesuatu yang menyulitkan dalam agama hukumnya makruh, dan kita nggak boleh menyulitkan orang untuk menerapkan agama. Kita harus memudahkan. Ustaz, saya mau jadi orang soleh Ustaz, tapi kayaknya susah banget Ustaz saya soleh. Emang kenapa sih ente susah banget? Iya Ustaz, saya pengen sholat tepat waktu di Masjid Al-Ikhlas, tapi susah. Saya siang-siang masih di kerjaan Ustaz, nggak bisa. Saya pengen sholatnya di Masjid Al-Ikhlas, enak, tenang. Kayaknya sholat di Masjid Al-Ikhlas tuh adem banget. Emang kenapa adem? Orang pakai AC gitu ya, pakai AC adem kan gitu. Terus gimana Ustaz saya? Ya udah, karena agama tidak menyulitkan dan hukum menyulitkan di dalam agama itu adalah susah. Ya udah, ente sholat bisa di mana aja. Emang sholat yang paling afdol di masjid dekat rumah kita, itu yang paling afdol masjid sholat itu. Kayak misalkan nih, Ustaz Edi rumah kan di depan dia, sholatnya bukan di sini misalkan dia, sholatnya di mana Pak? Misalkan di Miftahul Jannah ada ya, mana? Istiqlal, Istiqlal. Kalau aja Mekah dulu. Yang paling afdol sholat itu di masjid yang dekat rumah Pak, itu paling afdol. Jadi kalau Bapak ada masjid, satu masjid radius 200 meter, satu masjid radius 100 meter, itu yang bagusnya kita pilih yang mana Pak? 100. Berapa? 100 meter yang paling dekat. Tapi kalau Bapak mau pengen dapat pahala, gampang Pak caranya. Ya gampang, Bapak muter udah capek, baru datang ke masjid yang 100 meter itu Pak. Itu pahalanya banyak banget. Sekarang berarti pahalanya yang paling banyak sholat subuh di masjid ini siapa di antara kita Pak? Ustadz dong. Gimana sih? Iya gak sih? Iya, ente mah pahalanya kecil. Masya Allah. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, ini maksudnya Pak, maksudnya supaya ketika kita kemudian beragama merasa sulit,
bertanyalah kepada orang yang ngerti agama, Pak. Sebab orang yang ngerti agama gak akan menyulitkan orang menerapkan agama, Pak. Gak akan. Kalau orang yang gak ngerti agama, wah itu gak boleh itu. Ya gak bisa begitu, Pak. Agama itu gak bisa disulit-sulitin. Karena emang agama itu mudah, Pak. Ada lagi, Ustaz, saya gak bisa sholat dalam keadaan berdiri tegak, gak bisa. Bagaimana, Ustaz? Gampang, itu mau udah kecil. Dah, sholat dalam keadaan duduk. Dah, sholat kalau nggak bisa duduk dalam keadaan rebahan atau tiduran. Dah, sholat nggak bisa tiduran rebahan, nggak bisa bergerak sana bergerak sini, udah gampang. Ente pakai isyarat aja. Mati aja sholatin belum. Isyarat. Setelah isyarat nggak bisa juga, ya sudah, baru kita disolatkan. Ustadz, saya nggak bisa wudhu, Ustadz. Bagaimana? Tangan saya nggak bisa bergerak. Bagaimana saya bisa sholat? Gampang, ente diwudukan. Boleh nggak Pak kita diwudukan ketika kita tidak mampu melaksanakan mengambil air wudhu sendiri? Boleh. Saya ngomong begini karena pernah saya dapat kisah, dapat cerita Abuya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali al-Mujahid fisabilillah. Beliau di dalam sakit yang dideritanya ingin melaksanakan sholat, dan beliau tidak mampu mengambil air wudhu, maka putra dan putrinya lah yang membasuhkan setiap anggota wudhunya untuk mengambil air wudhu beliau. Kalau anak sama bapak, batal nggak Pak? Laki-laki perempuan, Pak? Batal nggak? Bapak pengen Pak diwuduin sama anak Bapak, pengen nggak Pak? Jangan, pengen sakit rumahnya. Jangan Pak. Tapi ulama kita sudah mencontohkan, boleh Pak kita diwudukan. Karena dikiaskan daripada boleh kita disolatkan. Orang sholat aja boleh kan begitu. Masa diwudukan kagak boleh. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itu Pak mafhum pemahaman yang pertama kata ulama dari hadis tadi. Lalu pemahaman yang kedua, sighatul amri, bentuk perintah Pak. Ketika kemudian tidak diikuti dengan qarinah, maka hukumnya adalah wajib. Kalau tadi ini kan kita ada qarinah, ada yang ngikutin kalimat berikutnya, maka hukumnya adalah sunnah. Tuh. Kalau misalkan ada kalimat misalkan gini Pak, di dalam ayat Allah tentang puasa kan 183 ya, Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tuh Pak. Berarti puasa hukumnya apa Pak? Wajib. Ya, hukumnya wajib tuh. Nah, yang ketiganya istihbabus siwaki inda kulli wudu'in fahuwa min sunanihi sallallahu alaihi wasallam. Menggosok gigi itu hukumnya adalah sunnah setiap mengambil air wudhu, dan itu adalah daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan pembahasan tentang gosok gigi ini sesuai dengan hadisnya tentang gosok-gosok gigi fi babil wudhu, yaitu pada bab mengambil air wudhu. Sudah sangat pas Pak, pembahasan gosok gigi ini ditempatkan pada bab berwudhu. Lalu yang keempat, dan ini Pak yang kita harus buktikan juga rofahnya kita atau sayangnya kita kepada Nabi. Karena apa? Karena di dalam hadis ini membuktikan rafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Kasih sayangnya Rasul kepada umatnya terbukti dengan hadisnya yang ini, Pak. Masya Allah. Ini udah jam berapa? Jam 6 kurang 15 nih Pak. Ustaz Aan udah ngekelaran makanya Pak. Udah apa belum nih Pak? Wih, dikit lagi. Oke, benar ya, benar. Jangan gerutu nih, jangan. Nah, saya lanjutkan Pak sedikit lagi.
Ini ada hadis juga. Kalau ini kaifiyatul wudu'i, cara-cara langsung melaksanakan mengambil air wudu. An Humran anna Utsmana da'a biwudu'in faghassala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastantara thumma ghassala wajhahu thalatha marratin thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlahu yumna ilal ka'baini thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaihi. Udah ngerti apa belum, Pak? Belum ya. Ini sebenarnya Pak hadisnya menyontoh apa yang dilakukan oleh Utsman terkait wudunya, ya. Jadi terkait wudunya Rasul itu diikuti oleh Utsman. Nah, kata Utsman begini, ini wudu yang saya contohin ini wudunya Rasul loh. Saya ngelihat Rasul wudu begini, begitu Pak. Jadi kalau kita sekarang yang merasa benar wudunya, kira-kira sama nggak nih Pak dengan wudunya ini, gitu. Kalau beda berarti ya salah kan begitu ya. Nih Pak nih. Dari Humran bahwa Utsman berdoa biwuduin di dalam wudunya. Maksudnya berniat Pak. Nah ini makanya kadang-kadang kita agak mendekatkan makna doa itu dengan niat. Sebagaimana kita ketika mau berpuasa, katanya doa puasa itu bisa jadi ketukar Pak. Doa berbuka puasa apa niat puasa, kan gitu ya. Karena kita kadang-kadang hampir menyamakan padahal berbeda. Nah, Utsman ini berdoa, lalu kemudian beliau mengambil air wudhu. Apa gerakannya Pak? Gerakan yang pertama dia mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangan. Setelah itu yang keduanya, iya Pak. Berapa kali Utsman mencuci kedua tangannya? Berapa? Thalatha marrat, yaitu 3 kali banyaknya. Tapi Ustaz, ini 3 kali ini wajib apa kagak? Kagak. Saya ulangi Pak. 3 kali ini hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Maka Ustaz, kalau airnya sedikit berarti boleh dong Ustaz, saya cuma 1 kali. Boleh. Kan air kadang-kadang dikit, kadang-kadang banyak. Kayak waktu kita acara apa waktu itu di Istiqlal Pak, kehabisan air. Orang berwudu buyang Pak, nyari air di mana ini kita. Ntar kalau nyari air kagak sholat kita ini akhirnya. Udah akhirnya berwudu menggunakan air apa Pak? Air mineral. Teh botol lagi Pak. Enggak boleh teh botol. Yang boleh adalah air yang tidak terkontaminasi oleh apapun, atau namanya tahirun mutahhirun, air yang suci dan bisa mensucikan. Nah, lalu kemudian Pak, setelah Utsman ini mencuci kedua tangannya 3 kali, lalu kemudian beliau tamadmada. Tamadmada itu ini Pak, apa namanya? Kumur-kumur. Makanya bahasanya tamadmada. Maksudnya kalau kumur-kumur kan kita kampung tuh kan. Gitu kan ya? Nah itu tamadmada namanya, kumur-kumur, bersih. Nah, kemudian Pak, setelah tamadmada istansyaqa. Lalu kemudian, tapi tamadmada ini Pak, itu tidak dibilang 3 kali Pak, enggak dibilang 3 kali. Ya, enggak dibilang 3 kali Pak tamadmadanya. Wastansyaqa, apa wastansyaqa Pak? Hidung kita masukin air ke dalam hidung. Nah, ini yang jarang nih Pak nih. Kadang-kadang kita kalau membasuh hidung cuma gini doang Pak ya. Nah, ada nggak Bapak yang suka praktek airnya dimasukin ke dalam lubang hidungnya Pak? Ada nggak gitu Pak? Pak Haji suka?
Disedot. Suka disedot. Nah, kalau disedot itu berarti sunnah itu. Dan salah satu obat yang kata dokter di Eropa, Pak, ini bukan kata saya, kata dokter di Eropa, itu penyakit stroke itu obatnya bukan yang lain, tetapi obatnya adalah dengan beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kemudian Utsman pun mencontohkan wastanthar, dan membuang air itu. Jadi air setelah dihirup lalu kemudian dibuang. Karena ini udah bunyi titit-titit ya Pak ya, kita lanjutin saja Pak nanti lanjutannya. Insya Allah saya akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Biar penasaran Bapak ya Pak ya, bagaimana praktiknya Utsman gitu Pak ya. Itu Pak ya, itu saja Pak yang dapat kita sampaikan. Ada? Ya boleh. Misalnya dalam wudhu, kita belum selesai tutup itu wudhunya bulan lagi dari awal atau lanjutin yang setengah itu ya. Wudhu itu Pak, tadi udah saya kasih tahu ya takrifnya, membasuh anggota tertentu itu yang namanya wudhu. Berarti rukun-rukun wudhu itu dibasuh, itu namanya wudhu. Kalau Bapak cuma baru sampai cuci muka doang, itu belum wudhu namanya Pak. Maka kalau Bapak kentut di tengah kita berwudhu, ulangin lagi, apa kagak Pak? Ulangi. Itu Pak pemahamannya, diulangin lagi. Jangan Bapak pas kentut basuh muka, udah mulai nyetar wudhu lagi, basuh muka lagi. Nggak bisa begitu. Dari awal lagi Pak. Dari awal lagi Bapak untuk mengambil air wudhu, membasuh anggota wudhunya. Itu saja Pak. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya? Ya baik. Itu saja Pak. Saya sebelum berdoa, saya minta maaf kalau saya punya salah. Kayaknya saya banyak salah memuji ini Pak nih. Banyak salah apa enggak saya Pak? Yang kadang-kadang kagak datang ya saya ya. Ya malu Pak, namanya jadwal kadang-kadang begitu Pak. Ya Allah. Ada baik kita pengen datang baik pas setiap masjid, tapi dia Pak yang selalu ingetin saya, insya Allah gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan saya dimaafin sama bapak-bapak ya. Maafin apa enggak Pak? Insya Allah saya juga kalau Bapak punya salah maafin. Bapak punya salah nggak sama saya Pak? Wah, banyak ya. Yang kalau saya lagi taklim Bapak nyender sambil tidur ya Pak ya. Masya Allah. Jamaah sekalian, kita saling bermaaf-maafan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan insya Allah kita di bulan, sekarang udah bulan Zulqa'dah Pak. Zulqa'dah ya. Udah masuk Zulqa'dah Pak, artinya bentar lagi kita udah Zulhijjah. Zulhijjah tanggal 10 udah kita motong lagi, lebaran lagi Pak kita Pak. Masya Allah. Bapak udah nyiapin buat berkorban apa belum Pak? Belum. Udah? Di sini ada berapa sapi sini? Belum. Biasanya berapa? 2. Nah, berarti sekarang nih saya ngomong nih, ingetin ya. Karena ada hadis Rasul, barang siapa yang dia punya kelebihan harta tapi dia gagal mau berkorban, maka kata Rasul, fala taqrabanna musalla. Jangan deketin tempat sholat kami, kata Rasul. Makanya kalau kita pengen diundang sama Rasul datang ke Madinah, datang ke Mekah tempat sholatnya Nabi, kita harus berkurban. Insya Allah kita diundang menuju Baitullah sana. Amin ya Rabbal. Ada hadis Rasul lagi Pak yang membuat kita ini ngenes Pak. Kita kalau nggak berkorban itu dibilang cinta sama dunia Pak. Tapi kalau kita berkorban, kita bukan cinta sama dunia, tapi kita cinta sama Allah dan Rasulnya. Ya buat apa sih Pak kita nggak mau korban? Handphone kita harganya 5 jutaan. Benar Pak? Benar Pak? Mobil kita ratusan juta Pak, mobil kita. Puluhan juta minimal mobil kita. Masa kita beli kambing nggak kuat Pak? Kira-kira sama Allah, sama Rasul, malu apa kagak Pak? Insya Allah yang hadir di pagi hari ini semuanya bisa berkorban semuanya. Dari sekarang nyicil. Kalau kambing misalkan 3 juta, 4 juta, dari sekarang Pak masih ada sebulan lagi. Dari sekarang. Berarti kalau 3 juta dibagi 30 hari berapa duit Pak? Berapa duit? 100.000. Berarti sehari berapa? 100.000. Kecil apa berat? Nah, kecil apa besar Pak? Kecil. Sanggup begitu sanggup? Jawabnya kok pelan-pelan banget ini ya. Woi, sanggup apa kagak? Sanggup Pak. Masya Allah. Nah, jadi bahkan begini Pak, Rasul mengibaratkan
dunia dengan Rasul begini. Kata Rasulullah SAW itu, kama rakib zolla tahta syajarah. Sebagaimana kalau kita di dunia ini Pak cuma sebentar, kata Rasul. Kalau kita pengen, kita kagak mau korban, kita menyatakan bahwa diri kita akan selama-lamanya di dunia Pak. Tapi kalau kita berkorban, kita menyatakan bahwa diri kita akan selama-lamanya loh di dunia ini. Kita tuh nanti akan pulang ke akhirat. Kan di dunia itu kamatsali raqibul dhalla tahta syajar, sebagaimana seorang pengendara yang sedang beristirahat di bawah pohon Pak. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian pohon itu sebentar ditinggalkanlah pohon itu, dan kemudian orangnya pergi entah kemana. Begitulah dunia ini, cuma sebentar seharusnya kita sadar. Dan kalau kita sebentar, bukan dunia yang kita cintai, tapi akhirat yang kita cintai. Amin ya rabbal. Itu Pak. Saya bertanya lagi sekarang, siap berkorban apakah kagak besok? Ya masih pelan juga jawabnya. Siap berkorban apa kagak? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dapat kedua tangan kita. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il madudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Allahumma bisawab, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim.